Benih Rahasia episode 20. Bagaimanapun, Kenzo tidak peduli. Seorang wanita yang dapat menarik perhatiannya tidak hanya cantik di permukaan, tetapi juga harus memiliki pesona bawaan yang menyentuh lubuk hatinya. Kamu sudah sampai, Kenzo. Cinta dan kekaguman terpancar dari tatapan Nindya saat ia berdiri menyambutnya. Kenzo mengangguk, lalu menelepon Firdaus melalui sistem telepon internal. Bawa hadiahnya. Kekecewaan tampak jelas di mata Nindya. Mengapa? Mengapa dia tidak pergi sendiri untuk memilih hadiah untukku? Mengapa dia meminta asistennya untuk mengerjakannya? Tak lama kemudian, Firdaus masuk sambil membawa satu set perhiasan sebelum menyerahkannya kepada Nindya. Nona de Agres, apakah ini sesuai dengan keinginan Anda? Nindya membuka kotak itu dan melihat satu set berisi 3 potong perhiasan, dan desain serta berliannya benar-benar menakjubkan. Akhirnya, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Aku suka, terima kasih. Nindya menoleh ke belakang dan melihat Kenzo tengah asyik berpikir, sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Kenzo, aku sudah memesan tempat di restoran malam ini. Ayo kita makan malam bersama. Nindya berinisiatif untuk mengajak pria itu, tetapi pria itu mengangkat sebelah alisnya dan menolak. Nindya, aku ada janji malam ini. Aku tidak bisa membatalkannya. Tapi aku benar-benar ingin makan malam bersamamu, pinta Nindya dengan tatapan memohon di matanya. Aku harus bertemu klien yang sangat penting malam ini, jadi aku tidak bisa membatalkannya. Kita akan melakukannya lain kali, oke? Meskipun kata-katanya terdengar biasa saja, ketika Kenzo mengucapkannya, suaranya mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Tidak ada seorang pun yang berani menentang keinginannya. Nindya menggigit bibir merahnya, tetapi dia hanya bisa mengangguk dengan sedih. Baiklah, jika kamu bilang begitu. Kembalilah dulu. Aku masih punya pekerjaan yang harus kulakukan, Kenzo melanjutkan. Nindya menatapnya penuh kerinduan. Setiap kali mengunjunginya, ia selalu datang dengan gembira dan penuh harap, tetapi ia selalu pergi dengan kekecewaan. Mengingat bagaimana ia pergi menyelamatkan Shira tanpa sepatah kata pun, ia merasa Shira pasti lebih penting baginya daripada siapapun. Sementara itu, Shira kembali ke kantornya, tanpa inspirasi apapun. Rasa jengkel menghentikannya dari bekerja, tetapi dia tidak tahu apa itu. Tepat saat itu, sesosok tubuh melangkah keluar dari lift, dan itu tidak lain adalah pria itu sendiri, Vano. Vano hendak pergi ke kantor Shira ketika ia berpapasan dengan Afida. Ketika Afida melihat Vano, ia langsung tersenyum dan menyapanya. Hai, tampan. Kesini untuk bertemu Shira? Ya. Apakah dia ada di kantornya? Tampan, ada nasihat. Hubungan Shira dengan bos kita agak mencurigakan. Sebagai pacarnya, kamu harus berhati-hati. Wajah tampan Vano membeku saat ia berbicara kepada Afida. Katakan padaku, hubungan tak terlukiskan macam apa yang Shira miliki dengan bosmu? Afida langsung menunjuk ke arah dapur yang kosong. Kita bicara di sana saja. Vano mengikuti Afida ke dapur karena penasaran. Afida menatapnya dengan tatapan kasihan sambil berkata, Tampan, kamu mungkin tidak tahu ini. Shira mengikuti kompetisi perhiasan, dan perusahaan kami telah menyiapkan hadiah uang tunai sebesar 2 miliar untuk pemenangnya. Vano pernah mendengar Shira menyebutkannya sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Demi memenangkan hadiah, pacarmu melakukan segala cara untuk menjilat bos kita.
Mereka saling menggoda di kantor, dan dia bahkan cukup sering berkencan dengannya. Mereka sangat akrab, dan aku menceritakan ini padamu karena aku sudah tidak tahan lagi. Tampan, kau harus berhati-hati kalau pacarmu dicuri. Saat Afida menatap wajah tampan Vano, dia merasa itu terlalu tidak adil. Di mana Shira menemukan pacar yang begitu tampan? Vano keluar dari dapur dan langsung menuju kantor Shira. Shira masih disibukkan dengan pikirannya yang gelisah saat melihat Vano tiba-tiba masuk. Ia tertegun selama beberapa detik. Vano, apa yang membawamu ke sini? Shira tersenyum saat dia berdiri untuk menyambutnya. Vano menatapnya, tidak percaya dengan apa yang telah disaksikannya hari ini. Ia tersenyum. Tidak banyak, hanya ingin mampir untuk menemuimu. Apakah kamu punya waktu besok? Aku bisa mentraktirmu makan. Shira masih merasa bersalah karena membatalkan rencananya bersamanya hari ini. Shira, aku mendengar beberapa rumor di kantor tadi. Ini tentangmu dan sepupuku, kata Vano dengan sengaja. Shira menegang. Apa yang kamu dengar? Kudengar kamu merayu sepupuku hanya untuk memenangkan kompetisi perhiasan. Benarkah? Apa yang orang-orang itu katakan? Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Shira menganggapnya konyol. Tentu saja, dia tidak akan menarik perhatian Kenzo hanya untuk memenangkan hadiah. Apa kamu benar-benar tidak punya pikiran seperti itu terhadap sepupuku? Vano menatap tajam ke arah sepupunya itu sambil bertanya. Shira berkata tanpa ragu, tentu saja tidak. Aku hanya bawahannya. Vano menggigit bibir tipisnya. Lalu bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu benar-benar makan siang di perusahaan tadi sore? Aku tidak. Aku mentraktir orang lain makan siang. Aku berutang banyak padanya, jadi aku harus mentraktirnya. Shira kini jujur karena dia tidak bisa berbohong saat menatap mata Vano yang murni. Lalu kemana kamu membawanya untuk makan siang? Di rumah. Aku memasak untuknya. Shira tidak ingin berbohong, jadi dia mengaku. Kenapa kamu tidak makan di luar? Apa kamu benar-benar harus pulang dan memasak? Tanya Vano. Mungkin dia pikir masakanku enak, jawab Shira tanpa berpikir panjang. Pada saat itu, Vano langsung menyadari sesuatu karena Shira tidak mungkin merayu sepupunya. Sebaliknya, sepupunya telah jatuh cinta padanya, dan dia berusaha untuk memenangkan hatinya dengan caranya sendiri. Kamu mau kopi? Shira bertanya padanya. Tidak apa-apa. Aku akan pergi sebentar untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah itu, Vano langsung pergi, meninggalkannya dalam keadaan bingung. Kemana dia pergi? Kemana lagi Vano akan pergi? Tentu saja, ia langsung menuju atas untuk menghadapi pria yang berusaha mendekati Shira Nugraha, wanita yang ia incar. Tak peduli siapapun mereka, Vano tidak akan membiarkan siapapun mendekati Shira. Pintu kantor Kenzo Wiharja terbuka, dan Vano melangkah masuk dengan aura seekor predator muda yang siap menyerang. Tatapan matanya tajam, penuh amarah yang terpendam. Kenzo menyipitkan mata saat melihat kedatangan sepupunya. Apa yang membawamu ke sini? Seharusnya kamu memberitahuku lebih dulu bahwa kamu akan datang. Vano meletakkan telapak tangannya di meja, sorot matanya penuh peringatan. Kenzo, apa kau sedang mencoba mendekati Shira? Jari-jari Kenzo yang sedang mengetik di keyboard berhenti sejenak, sebelum ia menatap Vano dengan tenang. Apa maksudmu? Shira adalah wanita yang kuincar. Kau tidak boleh mendekatinya,
dan kau jelas tidak boleh menggunakannya dengan dalih pekerjaan. Fano berbicara dengan tegas, tak ingin ada orang yang mendekati Shira, bahkan sepupunya sendiri. Kenzo menatap Fano dengan tenang sambil berkata, dia bukan milik siapapun. Setiap orang punya hak untuk mengejarnya. Wajah tampan Fano memucat saat ia langsung merasakan aura yang menindas dari Kenzo. Jika pria lain yang mendekati Shira, mungkin ia tidak akan begitu tertekan. Namun, jika itu Kenzo, Fano tahu saingannya sangat kuat dan licik. Ada perasaan tak berdaya dan frustrasi di hati Fano. Jika ia berhasil, Shira akan menjadi miliknya. Tapi jika gagal, Shira bisa saja menjadi milik Kenzo. Namun, Fano menolak untuk menyerah. Ia tidak akan mengakui kekalahan, meskipun saingannya adalah sepupunya sendiri. Menatap sosok Kenzo yang penuh pesona dan ketenangan, Fano menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, kita akan bersaing secara adil. Kita lihat siapa yang akan mendapatkan hatinya pada akhirnya. Setelah berkata demikian, Fano berbalik dan pergi, meninggalkan ruangan dengan tekad kuat di hatinya. Kenzo menyipitkan mata, tak menyangka bahwa ia dan Fano akan jatuh cinta pada wanita yang sama di waktu yang sama. Tapi, Kenzo sama sekali tidak cemas. Jika Shira benar-benar mencintai Fano, ia tidak akan gagal mendekatinya selama 2 tahun ini. Pengalaman hidup Shira yang penuh trauma membuatnya menjauh dari pria manapun. Ia melindungi dirinya dengan lapisan tebal yang sulit ditembus, tidak akan menyerahkan hati dan tubuhnya dengan mudah. Selama Kenzo tahu ini, Fano akan sulit memenangkan hatinya. Usaha Fano hanya akan berakhir sia-sia. Di kantor, Shira tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Helena, nenek dari Kenzo. Tanpa ragu, Shira segera menjawab. Halo, Nyonya Wiharja, sapa Shira dengan sopan. Shira, apa kau sibuk? Tanya Helena dengan suara lembut. Saya baik-baik saja. Tidak terlalu sibuk saat ini, jawab Shira. Kalau begitu, izinkan aku membantumu. Kalau perlu, aku akan meminta Kenzo untuk mengurangi beban kerjamu. Kamu masih harus mengurus Leon, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Tidak apa-apa, Nyonya Wiharja. Saya bisa mengelolanya. Ada yang ingin Anda bicarakan? Shira tidak ingin merepotkan atau mendapatkan perlakuan istimewa. Aku ingin mengundangmu ke acara amal hari Jumat ini. Kamu bisa datang dengan namaku, ujar Helena dengan ramah. Shira terdiam sejenak, terkejut. Acara amal? Banyak tamu penting yang akan hadir. Ini kesempatan bagus untuk memperluas jaringanmu, Shira. Kehadiranmu bisa sangat membantumu di masa depan. Meskipun merasa ragu, Shira tahu bahwa Helena memiliki niat baik. Menolak undangan itu mungkin akan terasa kasar. Baik, saya akan hadir, jawab Shira akhirnya. Bagus. Nanti aku kirim undangannya. Jangan ragu untuk meminta bantuan Kenzo jika perlu. Setelah panggilan itu berakhir, Shira menghela napas panjang. Ia memutuskan bahwa pada hari acara nanti, ia hanya akan menghadiri sebentar, sebelum mencari cara untuk pergi. Ia tidak terlalu suka acara semacam itu. Sementara itu, Kenzo sedang memeriksa beberapa dokumen Wiharja Corporation ketika teleponnya berdering. Halo, Nek, katanya setelah meraih telepon itu. Kenzo, aku sudah meminta Mark untuk memberikanmu salah satu kartu undangan pesta, dan aku ingin kau memberikannya kepada Shira atas namaku. Suara Helena terdengar dari ujung telepon. Apakah Nek mengundangnya?
Alis Kenzo sedikit terangkat saat berbicara. Ya, dia setuju untuk datang. Aku mencoba menciptakan kesempatan untukmu di sini, Kenzo. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Aku tidak meminta Nindya untuk bergabung dengan kita, kata Helena. Tentu saja, Kenzo tidak ingin mengecewakan neneknya setelah melihat betapa neneknya berusaha keras untuk mempertemukan Shira dan dirinya. Baiklah. Aku mengerti, jawabnya. Mark datang membawa kartu undangan sekitar 1 jam kemudian, tetapi ia tidak mengirimkannya langsung ke Shira, ia malah mengirimkannya ke kantor Kenzo. Setelah mendapat undangan, Kenz menggunakan telepon kantor untuk menelepon Shira. Halo, ini Shira, kata wanita itu melalui telepon. Aku ingin kamu datang ke kantorku, perintah Kenzo dengan suara berat. Ada apa? Tanyanya. Ambil kartu undanganmu. Pria itu mengakhiri panggilan teleponnya tepat setelah itu. Shira tidak punya pilihan selain menghela napas sebelum berjalan keluar dari kantornya dan menuju lift. Dia mengetuk pintu begitu dia tiba. Masuklah, kata pria itu. Dia memasuki ruangan dan melihat lelaki jangkung itu menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya, lalu duduk di sofa. Berikan padaku, gumamnya setelah meliriknya. Jangan lupa makan malam-malam ini, kata pria itu sambil mengeluarkan kartu undangan dari tumpukan dokumennya. Shira terdiam sejenak. Tadi malam, dialah yang berjanji akan mentraktirnya makan siang dan makan malam. Aku tidak punya waktu malam ini, jadi aku tidak akan mentraktirmu makan malam. Shira menolak untuk membayarnya. Apa kamu tidak mau menepati janjimu? Apakah kamu berubah pikiran sekarang? Kenzo tiba-tiba berdiri dan mendekatinya, seolah-olah dia benar-benar tersinggung dengan apa yang baru saja dikatakannya. Secara naluriah, Shira mundur selangkah sebelum berbicara dengan nada malu-malu. Ini hanya makan malam, bukan? Aku tidak suka orang yang tidak menepati janjinya. Kenzo menatap matanya. Kamu harus mentraktirku makan malam-malam ini. Baiklah. Aku akan menemuimu di restoran di lantai bawah. Shira memutuskan untuk mentraktirnya makan malam, tetapi dia juga membuat catatan dalam benaknya untuk tidak berutang apapun padanya di masa mendatang. Terlalu sulit untuk membayar orang seperti dia. Apakah Fano ingin bertemu denganmu? Kenzo bertanya tiba-tiba. Apa ini? Apa hubungan kita jadi urusanmu? Shira berkata dengan nada agak tidak senang. Sudah kubilang sebelumnya. Jangan memberinya harapan jika kamu tidak menyukainya. Aku tidak ingin kamu mempermainkan perasaannya, Kenzo memperingatkan. Shira mengerutkan kening sambil berpikir, bukankah dia hanya mencampuri urusan orang lain? Fano dan aku hanya berteman. Fano dan aku hanya berteman. Aku tidak mempermainkan perasaan siapapun, balasnya. Tapi perasaan Fano padamu itu nyata, dan kamu akan menyakitinya suatu hari nanti. Ekspresi Kenzo tenang, tapi ada tatapan yang dalam dan misterius di matanya. Baiklah. Aku akan menjaga hubungan kita seperti ini, dan aku tidak akan menyakitinya. Shira berbalik dan meninggalkan ruangan setelah mengucapkan janji ini. Kenzo menyipitkan matanya setelah mendengar kata-katanya. Ia memiliki pandangan yang jauh lebih jelas tentang situasi tersebut sebagai pihak ketiga, dan ia dapat mengatakan bahwa Shira tidak akan pernah jatuh cinta pada seseorang seperti Fano. Jadi, Kenzo berpikir bahwa satu-satunya cara untuk melindungi sepupunya adalah dengan membuatnya menyerah pada Shira.
Semakin terlibat Vano dalam hubungan ini, semakin ia akan terluka. Setelah apa yang terjadi pada Shira, sulit baginya untuk jatuh cinta pada pria manapun dengan mudah. Shira merasa sedikit kewalahan saat memikirkan bagaimana ia harus mentraktir Kenzo makan malam. Sudah waktunya baginya untuk pulang kerja, tetapi ia harus menjemput putranya beberapa saat lagi. Ia bahkan lebih gelisah saat mengingat betapa putranya mencintai Kenzo. Ia melihat jam. Aku tidak ingin Kenzo mengantarku pulang, jadi aku harus turun lebih awal untuk memanggil taksi sebelum berangkat. Setelah berkemas sedikit, Shira keluar dari kantor sedikit lebih awal dari yang lain. Saat dia berdiri di pintu masuk lobi dan menunggu taksi, dia melihat dari sudut matanya sebuah mobil yang mengganggu yang sepertinya mengikutinya kemana-mana. Ketika dia melihat Rolls-Royce Phantom, dia berlari keluar gedung dan menjauh darinya seolah-olah dia sedang melarikan diri dari sesuatu. Dia bisa mendengar mesin menyala di belakangnya. Tepat saat itu, sebuah mobil sport abu-abu melaju kencang dari pintu masuk, dan langsung melewati Rolls-Royce sebelum mengejar Shira. Shira terkejut, jadi dia melompat ke samping untuk bersembunyi darinya. Mobil sport itu berdecit, dan berhenti mendadak sebelum pria di kursi pengemudi melangkah keluar. Pria itu tidak lain adalah Vano, tentu saja. Vano. Shira tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tercengang. Vano tersenyum kekanak-kanakan sambil menahan pintu penumpang agar tetap terbuka sebelum mengeluarkan sebuket bunga mawar dan menyerahkannya padanya. Ini untukmu. Mengapa kamu memberiku bunga-bunga ini? Tanyanya dengan suara yang agak tidak mengerti saat dia menerima buket bunga itu darinya. Apakah kamu menyukainya? Dia menatapnya penuh kerinduan. Mari kita makan malam-malam ini. Malam ini. Oke. Tepat setelah Shira menyelesaikan kata-katanya, dia sengaja menoleh untuk melirik mobil mewah itu dengan auranya yang menindas. Vano berbalik dan berpura-pura baru saja melihat mobil itu. Dia menyeringai sebelum berjalan menghampiri untuk menyapa orang di dalam. Jendela mobil diturunkan, dan Kenzo menoleh untuk menatap pria itu. Apa kamu sudah selesai bekerja, Kenzo? Vano menyapanya sebelum mengalihkan topik pembicaraan dengan sengaja. Aku di sini untuk menjemput Shira untuk makan malam. Kami akan berangkat sekarang. Setelah mengatakan itu, Vano berjalan kembali ke Shira sebelum merangkul bahunya dengan sikap yang terlatih. Ia membuka pintu penumpang, dan tubuhnya mencondongkan tubuh ke Shira saat ia membantunya masuk ke dalam mobil. Shira duduk di kursi penumpang dengan buket bunga masih di tangannya. Begitu Vano masuk, ia menginjak pedal gas dan melaju kencang. Rencana Vano adalah untuk datang dan merebut wanita itu dari Kenzo, dan ia terkejut bahwa rencananya benar-benar berhasil. Mobil hitam Kenzo perlahan keluar dari tempat parkirnya. Kaca jendelanya yang gelap membuat orang tidak bisa melihat keluar jendela, jadi tidak ada yang tahu ekspresi wajah Kenzo saat ia pergi. Namun, setelah Rolls-Royce hitam itu melaju beberapa saat lagi, ia menambah kecepatan dan berkelok-kelok di antara mobil-mobil di jalan seolah-olah pengemudinya sedang marah. Sementara itu, Shira merasakan kelegaan yang aneh saat ia duduk di mobil Vano. Sekarang setelah Kenzo tahu aku makan malam dengan Vano, aku punya alasan untuk tidak mentraktirnya makan malam. Ia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada pria itu. Aku tidak punya waktu untuk mentraktirmu makan malam-malam ini. Kau bisa makan sendiri? Bagaimana kabarmu? Tanya Vano. Lumayan.
Ujarnya sambil mengusap keningnya. Aku memutuskan untuk menyewa gedung kantor di dekat tempat kerjamu, Shira. Aku akan pindah kantor ke sana, jadi kita akan sangat dekat satu sama lain di masa mendatang, katanya. Apakah kamu menyewa seluruh kantor hanya agar lebih dekat denganku? Apakah kamu punya terlalu banyak uang? Shira tertawa geli. Itu bukan keseluruhan ceritanya. Aku tidak suka kantor ayahku, itu agak terlalu kuno bagiku. Jadi, kupikir aku akan merenovasi tempat yang sama sekali baru untukku. Lalu, demi bisa makan siang bersamamu, aku memutuskan untuk memilih tempat yang lebih dekat denganmu. Fano telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaganya dalam mengejar Shira. Wanita biasa sepertiku tidak akan pernah mengerti apa yang dipikirkan orang kaya sepertimu, gerutunya datar. Ayo, kita jemput Leon dulu sebelum makan malam. Fano sudah menyetir ke arah taman kanak-kanak. Sementara Shira turun untuk menjemput anak kecil itu, Fano menunggu di gerbang depan. Tak lama kemudian, mereka bertiga pergi ke restoran terdekat untuk makan malam. Shira melirik ponselnya untuk melihat bahwa Kenzo tidak membalasnya. Dia bahkan tidak yakin apakah Kenzo telah melihat pesannya. Setelah makan malam, Fano mengajak Leon untuk berbelanja hadiah seperti biasa. Shira tahu bahwa lebih baik tidak menghentikan Fano melakukan hal-hal seperti itu. Saat Fano memegang Leon di tangannya, Fano tampak seperti seorang paman yang membawa keponakannya. Fano masih terlalu muda untuk terlihat seperti seorang ayah. Setelah selesai berbelanja di mall, Fano mengantar mereka ke pintu masuk area perumahan mereka. Ketika ia teringat bagaimana Shira dan Kenz membawa belanjaan pulang ke rumah sebelumnya hari itu, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Shira juga. Bolehkah aku ke tempatmu sebentar? Aku butuh air, katanya. Di sana ada toko serba ada, jawabnya sambil menunjuk ke suatu arah. Fano tidak peduli dengan toko serba ada itu. Aku ingin meminumnya di rumahmu. Dia tersenyum. Baiklah. Ayo kita pergi. Ini adalah pertama kalinya Fano berada di rumah baru Shira, dan dia melihat ke seluruh tempat seolah-olah sedang mencari semacam petunjuk atau bukti. Apa yang kamu cari? Tanya Shira sambil menyerahkan segelas air. Ini hanya pengingat, Shira, tapi kamu tidak boleh membawa pria sembarangan ke tempatmu. Kamu seorang wanita, jadi kamu harus memastikan bahwa orang lain tidak memanfaatkanmu, katanya. Senyum Shira menegang selama beberapa detik sebelum dia batuk pelan. Tentu saja aku tahu itu. Pokoknya, kamu tidak boleh percaya pada pria lain selain aku. Fano tergoda untuk menyebutkan nama Kenzo secara gamblang. Baiklah. Shira mengangguk. Tepat saat itu, Leon tidak sengaja menjatuhkan tasnya di sofa, dan beberapa barang jatuh. Di antara barang-barang itu ada kunci, lipstik, dan kartu undangan. Mata tajam Fano langsung menangkapnya, dan ia mengambilnya. Apakah kamu juga menerima undangan dari nenekku? Nenekku yang menyelenggarakan makan malam amal ini. Oh, ya. Shira mengatupkan bibirnya membentuk senyum. Ia tidak ingin menyebutkan bahwa ibunya pernah menyelamatkan Kenzo. Fano sangat gembira mendengarnya, dan ia segera mengingatkan Shira. Kamu harus datang. Aku juga akan datang, dan aku bisa mengenalkanmu pada ibu dan ayahku. Baiklah. Shira mengangguk penuh pertimbangan. Ia sudah memberitahu Helena bahwa ia akan datang, jadi ia harus menghadiri makan malam itu. Oh, ngomong-ngomong, aku akan menyiapkan gaun malam untukmu,
tawarnya. Tidak apa-apa. Shira langsung menolaknya. Namun Vano tidak mau ditolak, jadi dia terus bersikeras pada keinginannya. Akan kutunjukkan seberapa bagus seleraku. Percayalah. Aku pergi sekarang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.